umur 85 masih child free. Nyesel nggak tuh? Oke. Bagus kamu buka kayak gitu, jadinya tone-nya dari awal bagus. Okay. Welcome to teman jalan. Nemenin kalian di jalan. Kita lagi baca-baca artikel online gitu, ada curhatan seseorang. Karena di Indonesia ini kan kayaknya lagi rame ngebahas child free, tapi kemungkinan nggak ada ya yang usianya itu kayak lebih dari setengah abad gitu loh untuk menceritakan pengalaman dia sebagai seorang child free. Jadi buat kalian yang penasaran sama orang yang udah umur 85 tapi dia masih child free, apakah dia nyesel atau enggak? Keren banget. Surat dari seorang janda berusia 85 tahun. Pengalamanku yang memilih untuk tidak memiliki anak dan beberapa pendapat sederhana. Teruntuk anak-anak muda. Ini aku bacanya sambil kayak teruntuk Nggak usah. anak muda gitu Nggak usah, kan udah kamu jelasin aja deh nanti. Aku penasaran, apakah aku orang tertua yang memposting di forum ini? Ada seorang cewek muda yang ngasih tahu aku tentang forum ini, dan aku udah baca banyak banget postingan kalian dan komentar-komentar dari beberapa minggu ini. Banyak yang bikin aku tersenyum. Beberapa bikin aku agak meringis. Kayaknya buat aku banyak dari kalian di sini yang butuh untuk memvalidasi keputusan yang udah mengubah hidup kalian. Untuk nemuin orang yang mirip sama kamu tuh penting, dan aku paham banget sama kebutuhan itu. Jadi aku bisa bilang, dari pengalamanku, keputusanmu tuh udah bener kok. Dan kalau kamu mau tahu kenapa aku mikir kayak gitu, kasih aku waktu 5 menit dari waktumu ya, buat nyeritain. Aku menikah selama lebih dari 50 tahun. Kami udah melawan norma karena tidak mau punya anak. Pada saat itu, kamu bilang, ya kami mencobalah buat beberapa tahun. Terus kamu bilang, kami nggak bisa punya anak. Terus ya udah, masalah selesai. Kayak itu adalah rahasia pribadi kami. Dan itu bukan urusan siapapun. Karena kalau kami jujur dan bilang, kami nggak bisa punya anak karena kami nggak menginginkannya, hubungan sama keluarga dan teman-teman bakal jadi sulit banget buat kami. 50 tahun yang kami jalani itu sempurna. Kerjaan bagus, gak khawatir soal uang, bisa jalanin minat dan hobi, punya banyak teman, dan banyak ponakan yang bikin gemes. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, apa aku bakal ngelakuin lagi? Maksudnya, memutuskan buat gak punya anak. 100% iya. Aku bakal tetap jalani kehidupan yang sama 1000 kali. Aku udah kenal banyak orang, dan ini pengamatan sederhanaku. Grup A, mereka punya anak, hidupnya bahagia, dan semuanya sempurna. Aku kenal banyak, jadi ya ini emang bisa terjadi. Lalu ada grup B, mereka punya anak, hidupnya susah, dan mereka punya banyak masalah. Banyak yang berharap mereka buat ngambil keputusan biar gak punya anak. Terus ada grup C, mereka punya anak, semuanya baik-baik aja, tapi kemudian ada kekosongan dan sosialisasi yang semakin berkurang, itu menghancurkan hati mereka. Lalu ada grup D, kelompok yang memutuskan buat nggak punya anak. Dan ini aku cuma tahu beberapa aja. Aku nggak bisa ngasih rincian dan presentase untuk semua grup. Intinya menurut pengalamanku, grup D itu selalu yang paling bahagia dan paling puas dalam hidupnya. Ya tentu aja sih banyak orang yang bahagia juga di grup A. Suamiku meninggal 10 tahun yang lalu. Aku bersedih dan masih merindukan dia setiap hari. Tapi nggak punya anak, berarti hidupku nggak pernah ditentukan sama anak-anak. Aku punya hubungan pertemanan yang kuat, dan aku punya banyak hobi. Aku bisa terus jalan maju. Hidup harus terus berjalan, dan aku punya kehidupan yang penuh dan bahagia, dan bisa punya pasangan baru. Teman-temanku yang udah kehilangan pasangannya, terus mereka tuh punya anak. Masalah mereka itu, anak mereka nggak ada yang bisa ngasih waktu yang cukup buat mereka. Jadi hal itu bikin mereka kesel dan benar-benar menyakitkan hati buat mereka. Mereka bergantung banget sama anaknya, kebahagiaannya itu. Mereka ngarepin balasan yang setimpal untuk semua waktu dan biaya yang udah mereka keluarin buat anaknya. Mereka kadang nggak punya minat dan hobi apapun, karena semua hal yang mereka lakukan itu tentang anak atau cucu mereka. Salah satu temanku ngomong gini, aku gak pernah lupa sih, dia bilang gini, kehampaan itu nyata, rasanya kayak dicampakkan oleh cinta sejatimu setelah 2 atau 3 dekade, tapi kalian tetap berteman, ya rasanya gak akan pernah sama.
Aku sekarang punya apartemen pribadi di panti jompo. Teman-temanku nyenengin, hari-hariku penuh kesibukan. Terus banyak pegawai yang nyenengin juga. Salah satunya ada cewek muda yang banyak nanya-nanya sama aku tentang keputusan aku buat gak punya anak dan ngasih tahu aku tentang forum ini. Semoga sukses ya buat kalian semua. Tambahan, ngebaca postingan-postingan selama beberapa minggu itu mudah. Bikin akun dan memposting untuk pertama kalinya itu udah menguji kemampuan teknisku yang sangat terbatas. Aku login lagi dan ngelihat semua balasan-balasan kalian sekarang bener-bener luar biasa. Aku udah baca beberapa dan aku mencoba buat ngebales orang-orang yang udah naik langsung ke aku, yang mungkin ngebutuhin waktu yang cukup banyak dari aku, agak lama. Jadi yang lainnya maaf ya kalau misalnya gak kebales. Makasih. Nenek main Reddit. Aku waktu itu pernah kalau gak salah aku baca ini kan di forum aslinya. Terus ada yang komen, hey aku 92 tahun, ada yang bilang kayak gitu. Jadi kayak you are not the oldest kok, kayak gitu. Jadi kayak malah kamu tuh masih young gitu, dibandingin aku, dia bilang gitu. Ya fun sih. Emang dalam perjalanan child free ini itu yang paling berat sebenarnya itu untuk mempertanyakan apakah ini keputusan yang paling baik ya, kayak gitu loh. Apakah aku mengambil jalan yang benar? Apakah aku tidak missing out on something ya, kayak gitu sih. Karena kalau punya anak itu saya ngelihat teman-temanku kayak nggak ada satupun deh yang berpikir apakah ini keputusan yang benar ya. Kayaknya nggak pernah ada temanku yang kayak gitu. Dia paling mentok-mentoknya pas lagi ada masalah atau apa, pada kayak punya anak tuh ternyata capek kayak gitu, ngeluh-ngeluh gitu sih. Cuman nggak ada gitu yang dari awal itu sebelum punya anak itu kira-kira nih keputusan yang benar nggak ya, kira-kira aku bakal miss out on apa ya, kayak gitu nggak ada. Padahal kalau kamu punya anak itu kamu ada miss out sesuatu gitu kan. Pasti sih, semua waktu kan semua pokoknya. Sedangkan kamu nggak punya anak, kamu miss out punya anaknya itu, the experience of punya anak. Yang orang-orang bilang kan sangat-sangat fulfilling. Terus bisa bikin bahagia. Terus bisa kayak apa ya? Ada yang bilang malah kayak terapi child, kayak child yang di dalam diri kita tuh apa sih? Inner child kayak gitu. Jadi cara kamu menyembuhkan trauma masa lalu adalah dengan kamu memperlakukan anakmu saat ini seolah-olah kayak kamu pengen diperlakukan dulu waktu kamu kecil. Kayak gitu bisa cukup bikin kayak terobati kayak gitu. Aku ada temen yang kayak gitu soalnya. Dan bener bantu kayak gitu. Gak tahu, aku nggak pernah follow up sih. Dan tapi yang pasti temanku masih kesal sama ibunya sampai sekarang. Jadi makanya nggak tahu apakah bener bisa mengobati. Traumatis. Tapi yang aku pikirin sih dari tadi emang menarik lah kalau ngelihat dari umur 85 kayak gitu. Dan emang harus disadari juga kan waktu dia bilang soal data yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Terus dia bilang kelompok D itu isinya child free dan itu tuh jumlahnya dikit. Jadi aku selalu bilang kayak ini tuh kita jumlahnya sedikit, jangan dianggap kayak suatu ancaman. Emang kita tuh ya cuman bakal berlalu, umur kita paling berapa sih? Iya, paling berapa puluh tahun lagi udah habis, udah nggak ada lagi. Jadinya ya santai aja. Karena kita tidak akan bisa beranak pinak untuk meneruskan ideologi kita gitu kan. Jadinya ya cuma biarin aja kita hidup dengan tenang kayak gitu aja sih. Kalau masalah si ibu ini ngepost ini sebenarnya menurut aku bakal bisa cukup sangat menenangkan orang-orang child free sih. Karena emang kan kalau di dunia nyata saat ini pasti banyak banget yang ngerasa di vilify gitu. Kayak dimanapun kita mengungkapkan pilihan kita gitu, langsung kayak kita dituduh mandul mungkin. Ya itu bukan hal yang buruk juga, jadi kayak ya udah bodo amat gitu. Kedua dituduh egois, terus tuduh nggak ngerti agama, terus tuduh mungkin nggak ngerti agama, bener sih. Ya semua yang dituduhkan bisa jadi benar gitu loh. Tapi maksudku kalau itu diucapkan dengan maksud untuk menjelek-jelekkan, menuduh, terus kayak ngatain, kayak ngomong anjing aja, padahal anjing kan hewan yang sangat lucu, terus setia, baik. Tapi kalau kamu ngungkapinnya anjing kayak gitu kan,
bisa Iya, jadi benar, sesuatu benar, yang benar. buruk. Nah, itu maksudku. Jadi kalau kita dituduh sama hal-hal yang entah itu benar ataupun tidak, tapi dengan dia Ngucapinnya dalam tujuannya intention itulah untuk menyakiti. itu kan tetap aja ya bisa menyakitkan hati gitu kan, kayak gitu loh. Jadi kayak dia tuh mau nunjukin bahwa it's okay walaupun sedunia ini kayak nentang kamu tuh normal kok, dan aku udah ngejalaninnya bahkan sampai hampir ujung usiaku dan aku baik-baik aja kok, dan ini udah keputusan yang aku kayak puas gitu, udah jalani dengan puas, udah bener lah kayak gitu itu. Kemarin aku juga baca-baca di Twitter, tapi ntar kita bikin episode lain aja ya. Biar terpisah. Ya wis. Nah, susah gitu aja. Okay, I think that's all for today. Bye bye.